Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi Robbani dari program studi bimbingan konseling Islam dengan NIM 21420 14039. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang teori pembelajaran kognitif. Nah, jadi teori pembelajaran kognitif itu adalah teori yang menekankan bahwa proses belajar tidak hanya dilihat dari apa yang tampak secara fisik, seperti respons terhadap stimulus, tetapi lebih kepada aktivitas mental yang terjadi dalam diri seseorang. Nah, dalam teori ini, belajar dipahami sebagai proses pengolahan informasi oleh otak, seperti memahami, mengingat, menyusun, dan menghubungkan informasi baru dengan yang sudah dimiliki. Nah, kemudian tokoh-tokoh utama dalam teori pembelajaran kognitif ini itu ada beberapa tokoh penting yang mempengaruhi perkembangan teori ini. Yang pertama itu ada Jean Piaget dengan teorinya tahapan perkembangan kognitif. Kemudian ada Lev Vygotsky dengan pendekatan sosial kognitif. Kemudian ada Jerome Bruner yang mengenalkan pembelajaran penemuan atau discovery learning. Kemudian ada David Ausubel dengan konsep pembelajaran bermakna. Nah, jadi menurut Jean Piaget, ia menyatakan bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan melalui tahapan perkembangan kognitif, yaitu yang pertama itu ada sensori motor. Ini dimulai dari 0 sampai dengan 2 tahun. Kemudian ada praoperasional, dimulai dari 2 sampai dengan 7 tahun. Kemudian ada operasional konkret dengan umur 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Kemudian operasional formal dari umur 11 tahun sampai dengan seterusnya. Nah, konsep penting dari Piaget ini adalah skema, kemudian asimilasi dan akomodasi yang menunjukkan bagaimana seseorang menyesuaikan diri dengan informasi yang baru. Nah, kemudian menurut Lev Vygotsky, proses belajar tidak bisa dipisahkan dari interaksi sosial. Ia memperkenalkan dua konsep utama. Yang pertama ada ZPD atau Zone of Proximal Development. Nah, ini maksudnya jarak antara kemampuan anak saat ini dengan potensi maksimalnya jika dibantu. Kemudian scaffolding, yaitu dukungan sementara yang diberikan guru atau teman agar anak dapat belajar secara mandiri. Kemudian ada teorinya Jerome Bruner tadi. Nah, si Bruner ini menekankan bahwa belajar akan lebih bermakna jika seorang siswa menemukan sendiri pengetahuannya. Nah, si Bruner ini memperkenalkan metode-metodenya. Yang pertama itu ada discovery learning, yaitu metode belajar yang mendorong siswa aktif mengeksplorasi. Kemudian tiga mode belajar. Enaktif, yaitu tindakan, ikonik, gambar, dan juga simbolik atau konsep. Kemudian ada teorinya dari David Ausubel. Nah, Ausubel ini mengajarkan bahwa hal terpenting dalam belajar adalah mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Si Ausubel ini memperkenalkan konsep, yaitu ada beberapa konsep. Yang pertama ada advanced originary, yaitu memberikan pengantar atau gambaran dalam bentuk umum sebelum masuk ke materi inti. Nah, agar seorang siswa itu lebih mudah memahaminya. Seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri pembelajaran kognitif. Yang pertama ada siswa sebagai pembelajar aktif. Kemudian belajar sebagai proses membangun makna, bukan sekedar menerima informasi.
Kemudian pentingnya pemahaman berpikir kritis dan juga refleksi. Kemudian memperhatikan struktur pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Kemudian terakhir itu ada kesimpulannya. Jadi teori pembelajaran kognitif ini sangat relevan dalam dunia pendidikan karena menempatkan siswa sebagai subjek yang aktif dalam belajar. Nah, pemahaman teori ini membantu kita merancang pembelajaran yang bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga membentuk cara berpikir dan karakter seorang siswa. Mungkin seperti itu. Nah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.